Halo semuanya, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya penting. Sekolah itu bisa netral nggak sih? Netral dalam arti tidak membawa nilai apapun, hanya fokus pada fakta dan pengetahuan. Ada gagasan yang cukup populer supaya pendidikan lebih objektif, supaya tidak ada konflik. Maka agama sebaiknya dipisahkan dari pengetahuan dalam pendidikan. Jadi agama cukup di rumah atau tempat ibadah. Sementara sekolah fokus pada sains, matematika, teknologi, dan hal-hal yang bisa diuji. Kelihatannya rapi, tapi posisi kontra melihat ide ini rapuh kalau kita cek lebih dalam. Kenapa? Karena ide ini berdiri di atas satu asumsi yang sering tidak disadari, yaitu yang disebut pengetahuan yang sah itu yang bisa dibuktikan secara empiris, yang bisa diukur, diuji di laboratorium, atau dilihat datanya. Padahal pendidikan itu bukan cuma menumpuk fakta, pendidikan itu membentuk manusia. Dan manusia itu selalu hidup dengan nilai. Kita selalu punya pertanyaan seperti, ini untuk apa, ini baik atau buruk, ini adil atau tidak, ini pantas atau tidak, apa tanggung jawab saya? Pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa dijawab hanya dengan angka dan eksperimen. Dan justru pertanyaan itu yang menentukan kualitas seorang manusia di dunia nyata. Saya kasih gambaran. Misalnya sekolah mengajarkan kemampuan problem solving. Bagus, tapi problem solving itu untuk apa? Kalau seseorang jago problem solving tapi dipakai untuk menipu orang atau memanipulasi atau mencari celah merugikan orang lain, maka dia tetap hebat. Tapi arahnya kemana? Jadi pendidikan itu selalu butuh kompas. Nah, di sini poin penting kontra. Ketika agama disingkirkan dari pendidikan atas nama netralitas, yang terjadi sering bukan sekolah jadi kosong nilai. Yang terjadi adalah nilai tetap ada. Cuma sumbernya bergeser dan sering diam-diam. Contohnya begini, kadang pendidikan jadi sangat tektonaktris, yang penting efisien, cepat, terukur. Siswa jadi seperti mesin target. Kadang jadi sangat pasar sentris, yang penting berguna secara ekonomi, yang laku di industri, yang menghasilkan uang. Kadang jadi sainsisme, seolah-olah sains bukan cuma metode untuk memahami dunia, tapi jadi hakim untuk semua hal, padahal hal manusiawi yang tidak bisa dinilai hanya lewat metode ilmiah. Misalnya, makna hidup, tujuan moral, dan martabat. Jadi, posisi kontra ingin mengingatkan, mengeluarkan agama bukan berarti menghilangkan nilai. Nilai tetap masuk. Bedanya kalau tidak disadari, nilai itu masuk tanpa diskusi, tanpa kritik, tanpa transparansi. Maka daripada mengejar sekolah steril nilai yang sebenarnya hampir mustahil, posisi kontra mengusulkan sesuatu yang lebih realistis dan sehat. Akui bahwa pendidikan selalu membawa nilai lalu dikelola. Nilai itu secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, kalau bukan dipisahkan, berarti agama harus mengalahkan sains. Jelas bukan itu. Hubungan idealnya bagaimana? Ini akan dilanjutkan oleh presenter kedua. Saya lanjut ya. Posisi kontra tidak sedang bilang agama harus masuk untuk mengganti sains. Sama sekali bukan. Justru kita butuh sains kuat. Tapi kita juga butuh nilai yang kuat. Jadi intinya, sains dan agama itu beda bidang. Tapi bisa kerja bareng kalau batasnya jelas. Sains itu kuat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana dunia bekerja. Sains mengajarkan cara bukti, uji, kalau salah ya diperbaiki. Sains itu membuat kita cakap, tidak mudah percaya hoaks, dan bisa berpikir sistematis. Tapi, ada jenis pertanyaan lain yang tetap muncul dalam hidup manusia. Misalnya, untuk apa pengetahuan ini dipakai? Boleh atau tidak? Kalau boleh, batasnya sampai mana? Nah, itu wilayah nilai, agama, etika, filsafat yang membantu manusia punya arah. Saya kasih beberapa contoh supaya terasa nyata, bukan teori. Contoh pertama, hari ini teknologi berkembang cepat. Kita bisa bikin AI yang bisa mengenali wajah, membaca pola data, bahkan meniru suara. Secara sains pertanyaannya, bisa atau tidak, akurat atau tidak, efisien atau tidak. Tapi dalam kehidupan pertanyaannya jadi, kalau AI dipakai untuk ngawasin orang di ruang publik,
itu benar. Kalau perusahaan pakai AI untuk memutuskan siapa yang diterima kerja, sementara algoritmanya bias, itu adil. Kalau data pribadi dipakai tanpa izin, itu melanggar hak orang. Itu semua bukan pertanyaan teknis, itu pertanyaan nilai. Dan kalau sekolah hanya mengajarkan cara bikin teknologinya, tapi tidak mengajarkan cara menimbang dampaknya, maka kita mencetak orang yang bisa membangun sesuatu, tapi tidak tahu kapan harus berhenti. Contoh yang kedua, sains bisa menciptakan obat, vaksin, atau alat medis. Bagus. Tapi selalu ada pertanyaan nilai, siapa yang berhak mendapat akses duluan? Kalau sumber daya terbatas, prioritasnya siapa? Seberapa jauh tindakan medis boleh dilakukan? Sains memberi kemampuan, nilai, memberi arah kebijakan, dan tanggung jawab. Contoh ketiga, sains bisa menjelaskan kerusakan alam, perubahan iklim, dampaknya pada ekonomi dan kesehatan. Tapi pertanyaan yang membuat orang bergerak sering adalah pertanyaan nilai. Seperti, apa tanggung jawab kita terhadap generasi berikutnya? Kalau perubahan butuh pengorbanan, kita mau sejauh apa? Di sini nilai membantu ilmu menjadi tindakan yang bermakna. Jadi, posisi kontra menawarkan rumus sederhana. Sains membantu menjawab bagaimana, agama atau etika membantu kita menjawab untuk apa dan batasnya. Yang penting jangan dicampur aduk. Agama tidak dipakai untuk menolak metode ilmiah saat bicara fakta. Sains juga tidak dipakai untuk menghakimi pertanyaan moral seolah semua nilai bisa diukur. Kalau dua-duanya hadir dengan proporsi yang tepat, pendidikan menghasilkan orang yang bukan cuma pintar, tapi juga punya kompas. Nah, biasanya pihak pro bilang, tapi agama bisa jadi dogmatis dan menekan kebebasan berpikir. Ini kekhawatiran yang wajar dan perlu dijawab. Itu di presenter ketiga. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari uraian daripada presenter pertama dan kedua. Di sesi ketiga ini saya ingin menyampaikan atau menguraikan pandangan berkaitan dengan atau jawaban daripada kekhawatiran dari pihak pro dan cara aman bagaimana kemudian kita mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Oke, kita masuk ke keberatan yang seringkali muncul, yaitu kalau agama masuk ke dalam pendidikan, nanti dikhawatirkan akan menjadi dogma. Nanti yang berbeda pendapat dimatikan. Nanti sains disensor. Begitu kurang lebih yang menjadi kekhawatirannya. Adapun posisi pihak yang kontra menyampaikan bahwasannya resiko itu memang ada, tapi akar masalah bukan karena adanya agama, melainkan budaya pendidikan kita yang otoriter atau anti dialog. Kalau di kelas guru dianggap satu-satunya sumber kebenaran, siswa tidak boleh bertanya, perbedaan dianggap sebuah ancaman, maka bukan cuma agama, penjelasan apapun bisa menjadi sebuah dogmatis. Bahkan sains pun bisa menjadi dogma kalau diajarkan sebagai hafalan final, bukan sebagai metode berpikir yang bisa dikritik. Jadi solusi dari pihak kontra bukan membuang agama, tapi perbaiki cara pendidikan. Misalnya, 1. Bangun budaya dialog. Siswa boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh berbeda pendapat, boleh menguji setiap argumen yang ada. Yang kedua, latih berpikir kritis. Bukan cuma menerima, tapi belajar kenapa dan apa alasannya. Yang ketiga,
ajarkan literasi tafsir. Bukan cuma menerima. Ya, kalau bicara teks dan tradisi, ajarkan bahwa ada konteks dan ada ragam pandangan. Ada cara membaca dan yang bertanggung jawab, bukan sekedar ini satu-satunya tafsir. Berikutnya, tegaskan batas peran. Kalau bicara tentang fakta alam, gunakan metode ilmiah. Kalau bicara tentang arah moral, gunakan diskusi etika dan nilai. Dengan cara itu, agama bisa hadir sebagai sumber refleksi etis tanpa jadi alat pemaksaan. Lalu soal netralitas. Posisi kontra ingin menegaskan lagi, sekolah itu tidak mungkin steril dari nilai. Bahkan ketika sekolah bilang kita netral, pilihan kurikulum itu sendiri sudah mengandung nilai tertentu. Misalnya, pelajaran apa yang dianggap penting, nilai apa yang dipuji, kompetensi apa yang dikejar, kolaborasi dengan siapa yang diambil, lalu ukuran-ukuran sukses seperti apa yang ditetapkan, ranking, karakter, kontribusi sosial yang diharapkan. Bukankah itu semua mengandung sebuah nilai? Kalau kita menutup mata, nilai yang masuk biasanya nilai yang paling kuat di masyarakat. Seringkali nilai pasar, nilai efisiensi, atau nilai yang penting hasil. Itu bukan otomatis salah. Tapi kalau jadi satu-satunya kompas, pendidikan jadi sempit. Karena itu kesimpulan kontra tegas. Memisahkan agama dari pengetahuan dalam pendidikan bukan membuat pendidikan lebih sehat, tapi beresiko membuat pincang. Kita menajamkan kemampuan, tapi tidak menajamkan tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah integrasi yang cerdas antara keduanya. Ilmu tetap diajarkan dengan standar ilmiah. Artinya bukti, uji, koreksi itu dilakukan. Dan agama bersama etika dan filsafat membantu memberikan horizon nilai. Mengapa ilmu penting, untuk apa dipakai, kapan harus dibatasi. Kalau ini berjalan, yang lahir hanya siswa yang bisa, atau maksud saya, kalau ini berjalan, yang lahir bukan hanya siswa yang bisa atas ilmu pengetahuan tersebut, tapi siswa yang tahu arah, bukan cuma cerdas, tapi juga matang serta bertanggung jawab atas ilmu yang dia dapatkan. Baik, itu mungkin pandangan kami atas perdebatan berkaitan dengan pro kontra ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Saya tutup dengan satu kalimat. Pendidikan yang baik bukan pendidikan yang bebas nilai, tapi pendidikan yang jujur mengelola nilai secara terbuka, kritis, dan tetap bertanggung jawab, supaya kita menghasilkan manusia yang pintar dan mempunyai kompas atau arah, petunjuk yang jelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.